Tahukah kamu, darah Yesus ditemukan pada tahun 1982, di tebing Kalvari. Awalnya Ron Wyatt menemukan tabut Tuhan 7 meter di bawah kayu salib Yesus. Dan substansi hitam mengering di atas tabut yang berasal dari atas kayu salib. Setelah dicek di laboratorium, substansi hitam itu ternyata darah kering. Hal yang mustahil pun terjadi. Ketika darah kering itu diperiksa, berisi sel darah hidup, termasuk sel darah putih. Normalnya semua manusia memiliki 46 kromosom, 23 dari ibu dan 23 dari ayah. Ketika darah kering itu diuji, hanya berisi 24 kromosom. 23 dari ibu yang membentuk fisik, 1 dari ayah yang menentukan jenis kelamin laki-laki. Hasil penelitian yang ajaib ini membuat banyak orang percaya bahwa darah itu adalah darah Yesus. 23 dari perawan Maria, 1 dari Roh Kudus. Inilah kebenaran bahwa darah Yesus benar-benar hidup, juru selamat kita hidup. Percayalah padanya. Nah, Bapak Ibu, itulah video yang memberikan kepada kita semakin yakin sebagai umat yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu semakin dikuatkan dengan penemuan-penemuan karena penelitian dari para ahli yang ternyata mereka itu mengambil sampel darah Tuhan Yesus di bawah salib. Jelas diambil pada tahun 1982, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan darah ini pastinya sudah mengering. Namun, lewat penelitian yang sangat gigih, dengan penelitian yang sangat canggih, akhirnya darah itu bisa diteliti. Dan ditemukan hanya ada 24 kromosom. Padahal di dalam hidup kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan, itu selalu manusia itu terdiri dari 46 kromosom. 23 dari ibu, 23 kromosom dari ayah. Namun, darah Tuhan Yesus itu hanya ditemukan 24 kromosom. Yaitu 23 dari ibu, 1 dari ayah. Nah, Bapak Ibu, ketika saya menyaksikan video ini, saya takjub dan merinding juga ya. Mengapa? Karena saya diingatkan oleh ayat Alkitab yang ada pada Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini jika dicocokkan dengan hasil penelitian darah Tuhan Yesus yang sudah mengering tadi, namun masih bisa diteliti dengan seksama, dengan metode yang sangat canggih, ternyata darah ini akhirnya hidup.
Dan diketahui hanya ada 24 pasang, yaitu yang 23 dari ibu, berarti berasal dari Bunda Maria. Yang satu yang menentukan jenis kelamin laki-laki dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, luar biasa ya. Apa yang dilakukan oleh peneliti ini memberikan satu peneguhan bahwa Alkitab yang ditulis ini benar-benar kitab suci dan terjadi. Nah, Bapak Ibu, kita tonton lagi satu video yang menampilkan penelitinya. Di situ akan dijelaskan lebih terinci dan ada teks bahasa Indonesianya. Mari kita tonton. And then they said, "Whose blood is this?" I said, "It's the blood of your Messiah." My question is that you said that you had the blood of our Lord examined by the Israelis. That's correct. What was their determination of that? Real quickly, okay. Dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right? That's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source
not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. And I assure you, those men's lives have changed. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, darah Tuhan Yesus yang dikatakan oleh petugas laboratorium, ini darah sudah mengering, darah sudah mati, tidak bisa untuk diteliti. Namun yang membawa sampel adalah juga seorang ahli. Dari saran-saran peneliti ini, petugas laboratorium hanya menjalankan. Dan apa hasilnya? Yesus yang adalah Tuhan berkenan menunjukkan kembali bahwa darahnya, tetesan darahnya masih hidup. Nah, Bapak Ibu, mengapa harus dengan darah? Kita lihat apa yang difirmankan oleh Tuhan dengan darah. Imamat pasal 17 ayat yang ke-11. Imamat pasal 17 ayat yang ke-11. Kita baca, mengapa penelitian harus selalu bicara memakai darah, ya? Ternyata Tuhan berfirman di Perjanjian Lama. Imamat 17 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku, huruf besar, Tuhan, telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, Bapak Ibu, semakin jelas ya, di dalam darah itu ada nyawa makhluk itu. Nah, tetesan darah Tuhan Yesus yang sudah mengering ternyata masih tetap hidup. Sebab Yesus yang adalah Tuhan adalah Alfa dan Omega. Yang hidup dari awal kekal sampai selama-lamanya. Dia kekal dari awal dan kekal sampai selama-lamanya. Demikian pula darahnya yang ada nyawanya boleh tetap hidup untuk selama-lamanya. Sehingga mengingatkan kepada saudara dan saya, tadi dikatakan ya di dalam firman Tuhan tadi, bahwa karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ini pun menjadikan satu gambaran ya, bahwa kelak darah Tuhan Yesus juga mengadakan pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah Bapa lewat nyawa yang dipersembahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu, kita mau lihat, mau baca sebagai penutup video saya ini, Matius pasal 26 ayat 28, ketika Tuhan Yesus makan dalam perjamuan terakhir dengan para rasulnya. Matius 26 ayat 28. Demikian sabda Kristus. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu, lewat dua video ini
Hendaknya engkau yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, semakinlah engkau mengasihi Dia. Sebagai wujud, engkau menghargai, menghormati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib pada saat Dia menebus dosa dunia, yaitu dosa saudara dan saya. Yang masih ragu-ragu, mulailah engkau mempercayai Dia, karena Dia adalah Allah yang hidup dari kekal sampai dengan kekal. Harinya tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, mari sebagai umat yang percaya, kita semakin mengasihi Tuhan Yesus dan kita menjalankan firman-Nya di dalam kehidupan kita, di dalam setiap tarikan nafas kita. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.